Halo para pecinta film, kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Monster. Film ini menceritakan sekelompok siswa SMA yang nakal berhasil menangkap sesosok monster pemakan manusia. Bukannya takut, mereka malah ingin menjadikannya sebagai binatang peliharaan. Bagaimana kisah selengkapnya? Di sudut kota padat Taipei, terlihat ada gelandangan yang selesai mengais barang rongsokan. Lalu dia kembali ke tempat peristirahatannya berupa gedung terbengkalai milik pemerintahan kota Taipei. Di situ juga nampak ada beberapa gelandangan yang akan beristirahat. Akhirnya dia memilih beristirahat di lantai paling bawah. Ketika ia menyalakan rokok, tiba-tiba ada tangan yang menyeramkan menarik kepalanya ke atas. Gelandangan itu dimangsa sepasang kakak adik monster pemakan manusia. Di tempat lain, di suatu kelas, terlihat ada siswa yang bernama Lin berdiri di depan kelas sedang disoraki oleh teman-temannya. Dia dituduh mencuri uang kas kelas. Dia berusaha membela diri di depan wali kelasnya yang bernama Ibu Guru Li. Tapi Ibu Guru Li tidak percaya karena amplop untuk menyimpan uang kas ditemukan berada di dalam tasnya. Sebenarnya Lin tahu siapa yang mencuri uang tersebut. Dia mencurigai murid yang paling nakal bernama Ren Hao. Terlihat Ren Hao lah yang paling semangat menyuraki Lin. Ketika jam istirahat, Lin tidak sengaja melihat Ren Hao dan teman-temannya masuk ke gedung bekas kolam renang milik sekolahan. Meski takut, tapi karena kesal dituduh mencuri uang, Lin nekat mengikuti mereka. Di ruangan itu, Lin melihat Ren Hao dan teman-temannya merokok dan bermain. Rupanya Ren Hao menjadikannya ruang itu sebagai markas rahasia. Lin bertanya pada Ren Hao, kenapa mereka membuat dirinya dituduh mencuri uang. Mereka beralasan karena Lin adalah murid yang paling lemah dan sering dibuli oleh teman lainnya. Bahkan dengan bangga mereka menunjukkan uang kas itu dan akan memakainya untuk bersenang-senang. Lin mengancam akan melaporkan perbuatan mereka pada Ibu Guru Li. Namun Lin malah dikerjain habis-habisan. Ternyata, selama Lin berbicara dengan Ren Hao, dia mengaktifkan alat perekam dari HP-nya dan melapor ke Ibu Guru Li. Tapi Ibu Guru Li tidak percaya, karena itu hanya rekaman suara, bukan rekaman video. Dia menyuruh Lin tidak memperpanjang masalah itu, dan disuruh mengakui perbuatannya. Ibu Guru Li juga menuduh Lin mencuri uang hanya untuk menarik perhatian dan bisa diterima oleh Ren Hao sebagai temannya. Akhirnya di depan kelas Ibu Guru Li mengatakan Lin mengakui perbuatannya mencuri uang dan tidak akan mengulanginya lagi. Walau terlihat kesal, Lin hanya bisa diam saja. Ibu Guru Li akan memberikan hukuman berupa hukuman sosial. Dia menunjuk Ren Hao dan teman-temannya untuk menemani Lin. Ren Hao dengan senang hati menerima perintah itu, karena dia bisa mengerjai Lin. Lin dan Ren Hao disuruh bekerja sosial di panti jompo. Dasar anak berandalan, sembari melakukan pekerjaan, mereka malah mengerjain dan membuat mainan orang tua penghuni panti jompo. Lin perlahan akrab dengan Ren Hao and the gang. Tibalah mereka di kamar milik orang tua yang merupakan veteran perang. Orang tua tersebut sepertinya sudah pikun dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk terdiam. Mereka bermaksud membersihkan kamarnya. Mereka tertarik dengan benda-benda yang ada di kamar itu, seperti pedang dan lencana peninggalan perang. Ketika menyapu di bawah ranjang, Lin menemukan peti yang terbuat dari besi. Ren Hao penasaran dengan isinya. Dia mengira isinya benda berharga, seperti perhiasan atau emas batangan. Ren Hao meminta kunci peti ke veteran tua itu, tapi orang tua tersebut tidak bergeming. Tidak habis akal, Ren Hao berencana kembali keesokan harinya ke panti jompo, sambil membawa peralatan untuk membuka peti. Lin dipaksa ikut oleh Ren Hao. Besok malamnya, mereka sudah tiba di panti jompo, sambil membawa peralatan
seperti obor lasmini, palu godam, dan kapak. Saat itu, kondisi panti jompo terlihat remang-remang dan sepi. Namun, yang di bawah sepertinya tidak berguna untuk membuka peti itu. Akhirnya, mereka membawa peti itu keluar untuk dibuka di tempat lain. Waktu di lorong, mereka mendengar suara yang mencurigakan. Ketika mereka menyorotkan senter ke suatu tempat, mereka melihat dua sosok menyeramkan sedang memakan sesuatu. Ketika HP salah satu mereka berbunyi, monster yang besar melarikan diri. Sedangkan yang kecil malah mengejar Reinhold dan teman-temannya. Ketika monster kecil itu hampir menangkap mereka, tidak sengaja malah tertabrak mobil di jalan raya yang membuat dia terkapar. Anak-anak itu mendekat dan melihat kondisinya. Ternyata monster kecil itu terbangun dan menyerang Liao, tapi Reinhold memukul monster itu dengan skop sampai pingsan. Karena di jalan itu ada CCTV, mereka tidak mau berurusan dengan polisi. Akhirnya membawa sekalian monster itu ke markas mereka. Isi peti besi itu ternyata hanya surat-surat atau paspor. Mereka bingung mau diapakan monster itu. Ketika mereka berdebat, monster itu terbangun dengan posisi yang aneh dan memutar kepalanya 180 derajat. Reinhold and the gang dan monster kecil itu sama-sama ketakutan. Tidak sengaja tubuh monster itu terkena sinar matahari. Dia seperti kesakitan. Melihat kelemahan monster itu, mereka menggunakan cermin untuk memantulkan sinar matahari dan mengarahkan ke monster kecil itu. Akhirnya, mereka berhasil menyudutkan dan menangkap monster kecil itu. Mereka terlihat senang sekali. Di kelas, Reinhold dan teman-temannya terlihat mengantuk karena tidak tidur semalam. Sampai pacar Reinhold curiga. Akhirnya, Reinhold menunjukkan monster itu ke pacarnya. Dia berniat menjadikan monster itu sebagai mainan untuk eksperimen dan uji coba. Reinhold mencoba mencabut satu gigi monster itu. Dia yakin gigi monster itu akan tumbuh lagi dengan cepat. Gigi itu berbentuk besar dan tajam. Pacar Reinhold menjadikan gigi itu sebagai hiasan gelang jimat. Lalu mereka menutup mulut monster itu dengan plat besi dan dibor. Di tempat lain, monster besar terlihat sedih dan marah karena adiknya hilang tidak kembali di kediaman mereka. Keesokan harinya, Reinhold and the gang bereksperimen dengan menempel monster itu dengan jimat pengusir vampir. Mereka juga menodongkan salib, memberikan bawang putih ke monster, tapi tidak terjadi apa-apa. Pacar Reinhold meneliti sampel darah monster itu di lab sekolah, yang hasilnya sel darahnya memakan sel darah manusia normal, tapi akan terbakar jika terkena sinar matahari. Di rumah, Lin membuka internet, mencoba mencari situs orang-orang hilang. Dia mendapati ada gadis yang parasnya mirip monster kecil itu. Di keterangan, gadis itu dan kakaknya mengikuti aliran sesat voodoo untuk hidup abadi dan menjadikannya manusia kanibal. Lin mencoba menunjukkan artikel itu ke teman-temannya agar mereka tidak menyiksanya karena dasarnya monster itu dulunya adalah manusia. Tapi Reinhold tidak peduli. Lalu Lin mengingatkan, monster itu lama-lama akan mati kelaparan. Mereka pun jadi khawatir. Pacar Reinhold mencoba membuka tutorial dari YouTube cara mendonorkan darah. Mereka mengambil darah Lin untuk diberikan kepada monster kecil itu agar tidak kelaparan. Malam harinya, mereka berdandan seperti hantu, lalu mengelilingi monster kecil itu diiringi lagu yang keras. Ketika teman-temannya sudah pulang, Lin diam-diam memberikan darah untuk diminum monster tersebut. Lin mencoba mengajak berbicara. Dia mengatakan kalau dia akan membantu mencari dukun atau ahli voodoo yang lain untuk melepaskan kutukan pada monster kecil itu, agar bisa menjadi manusia lagi. Monster itu seolah mengerti apa yang dikatakan oleh Lin. Dia meraung dan menangis sedih. Lin lalu mengatakan dia akan membantu mengeluarkan monster kecil itu. Keesokan paginya waktu di kelas, ada salah satu temannya yang memotong kaki kursi Lin,
yang membuat Lin terjatuh terjengkang. Sisi kelas tertawa, yang tak disangka Renho tidak senang dengan hal itu. Malah teman yang mengerjain Lin dipukuli dengan kayu sampai babak belur. Sisi kelas kaget, sampai ibu guru Li berteriak untuk menghentikan Renho. Di ruang guru, Renho dimarahi habis-habisan oleh orang tua murid yang dipukuli. Ibu guru Li yang merupakan pemeluk agama Buddha yang taat, mengajak Renho untuk mengikuti doa yang diucapkan, berharap sifat buruknya ikut lenyap. Tapi ketika mengikuti doa, Renho tidak serius, malah cenderung melecehkan doa yang diucapkan ibu guru Li. Tentu ibu guru Li sangat marah. Dia menampar Renho berkali-kali. Renho pun emosi dan membentak ibu guru Li. Ibu guru Li terdiam, lalu mengatakan ke wali murid di sampingnya bahwa Renho bisa nakal seperti ini karena ayahnya dipenjara karena kasus perampokan dan narkoba. Sedangkan ibunya adalah seorang pelacur. Renho yang mendengar itu terdiam sambil menahan amarah. Dia tidak terima Ibu Lin membawa nama keluarganya. Renho melampiaskan kemarahan tersebut dengan memukuli monster kecil itu sampai puas. Ketika melihat darah monster kecil yang keluar akibat bekas pukulan darinya, dia mempunyai ide bagaimana cara balas dendam ke ibu guru Li. Ketika jam pelajaran, Renho dan teman-temannya menyelinap ke ruang guru. Dia memasukkan darah monster ke tempat minuman ibu guru Li. Mereka penasaran apa akibatnya jika darah itu terminum oleh manusia. Apa juga akan jadi monster? Ketika jam istirahat, mereka bersih-bersih di depan ruang guru, memastikan ibu guru Li meminumnya. Saat itu, di sekolah ada pertandingan basket. Seluruh siswa menontonnya. Terlihat ibu guru Li duduk dan seperti kesakitan di bagian perutnya. Di sampingnya ada guru cowok yang mengobrol dengan ibu guru Li. Lin menonton pertandingan dekat Renho. Dia berterima kasih pada Renho karena kemarin telah membelanya. Renho mengatakan dia tidak mau Lin dipukul oleh orang lain selain dirinya. Terlihat ada sesuatu yang bergerak di mata ibu Li. Sepertinya darah monster itu bereaksi. Melihat ibu Lin kesakitan, guru pria tersebut membantu membawanya ke UKS. Ketika berjalan, tiba-tiba Ibu Li mengeluarkan kotoran berwarna hitam yang sangat banyak. Semua seisi gedung melihatnya. Renho kegirangan dan ingin melihat dari dekat. Dia pura-pura membantu Ibu Li, dan dengan senyum licik, Renho mengatakan dialah yang mengakibatkan Ibu Lin jadi begini. Ibu Li tidak sadar Renho mengarahkan dirinya tepat mengenai cahaya matahari. Seketika, tubuh Ibu Li terbakar. Melihat itu, para siswa malah mengabadikan kejadian itu lewat ponsel. Guru yang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian aneh di sekolah Tongsi diliput di berita nasional. Kebetulan monster yang besar melihat liputan itu ketika sedang memangsa seorang security. Monster tersebut tahu kejadian di sekolah Tongsi ada hubungannya dengan adiknya. Malam hari, Renho merayakan kematian Ibu Li di tempat hiburan malam. Lin yang diajak datang belakangan. Terlintas di pikirannya, bagaimana kalau yang dijadikan kelinci percobaan berikutnya adalah dirinya. Ketika sampai di tempat hiburan, Lin disambut teman-teman lainnya. Dia diberikan berbagai minuman, tapi Lin selalu berkelit untuk tidak minum. Dia takut di dalam minuman dicampur oleh darah monster. Melihat Lin curiga, pacar Renho meminum minuman Lin dan melempar kaleng bekas minuman ke arah Lin. Dia tersinggung mengapa Lin takut akan diracuni dengan darah monster, karena dia bisa saja membunuh Lin dengan jutaan cara lainnya. Di pinggir jalan ada seorang siswa sekolah Tongsi membeli minuman di vending mesin. Dikejutkan kedatangan monster di belakangnya. Monster itu membunuh siswa itu dengan membenturkan kepalanya ke mesin vending mesin. Keesokan harinya gempar. Banyak polisi di lokasi kejadian. Renho yang melihatnya
menduga monster itu tahu berita tewasnya ibu guru Lin ada hubungannya dengan adiknya. Sore harinya, terlihat bis sekolah pengantar siswa Tongsi sedang mengantarkan siswanya pulang. Di dalam bis, para siswa saling bersenda gurau dengan teman-temannya. Pacar Renho juga naik bis itu, duduk di kursi paling belakang. Dia menelpon Renho untuk dipesankan jus semangka kesukaannya. Tiba-tiba bis itu berhenti mendadak, karena ada wanita berpenampilan lusuh mencegat bis itu. Supir bis mengira itu wanita gila. Wanita itu masuk ke dalam bis dan mulai membunuh supir bis yang membuat siswa berteriak histeris. Ternyata wanita itu adalah monster yang mencari adiknya. Dia mengira siswa Tongsi yang menculik adiknya. Dia mulai membunuh satu persatu siswa itu sampai bis tersebut banjir darah. Sampai yang tersisa adalah pacar Renho. Pacar Renho sempat mengambil gambar monster itu. Monster itu mengamati gelang yang dipakai pacar Renho dan mengambilnya. Dia marah melihat gigi adiknya dijadikan hiasan gelang. Lalu dia membunuh pacar Renho dengan sadis. Berita kematian para siswa Tongsi masuk di berita dan koran. Di situ jelas ada wajah si monster. Renho sangat sedih dan marah dengan kematian pacarnya. Dia melampiaskannya dengan menyiksa monster kecil itu. Dia mulai dengan mencabut seluruh giginya, lalu mengambil darahnya dan ditampung di toples. Di sekolah Tongsi dihebohkan dengan kedatangan monster yang mencari adiknya. Dia meraung dan membunuh semua siswa yang ditemuinya. Darah tercacar di mana-mana. Suasana sekolah porak-poranda. Ketika ada siswa yang memeluk temannya yang ketakutan, monster itu membiarkannya hidup karena dia teringat dengan adiknya. Di markasnya, Renho dan teman-temannya merencanakan akan menangkap monster yang besar dan akan membakarnya hidup-hidup bersama adiknya. Mereka akan menggunakan darah monster kecil untuk memancing kakaknya. Mereka menutup semua akses ke tempat monster kecil itu dan menyisakan pintu utama. Lalu rencananya Lin akan menutup pintu jika monster yang besar sudah masuk, dan mereka akan memenuhi ruangan itu dengan bensin dan akan membakarnya. Mereka melakukan simulasi, tapi ketika melakukan simulasi, lari Lin paling lambat. Lin keberatan karena dia paling beresiko dibunuh lebih dahulu oleh monster itu jika terlambat menutup pintunya. Tapi Renho tidak peduli. Lin akhirnya punya rencana sendiri. Dengan melonggarkan salah satu jendela, dia memberitahu monster kecil itu kalau kakaknya sudah melepaskannya, dia bisa kabur lewat jendela itu. Waktu penangkapan dimulai. Renho menduga tempat tinggal monster tidak jauh dari panti jompo, tempat mereka menemukan monster kecil. Dia menggunakan rekaman teriakan monster kecil itu dan memperbesar suaranya dengan toa. Lalu mengoleskan darah monster kecil di sepanjang tembok dan jalan sampai ke markas mereka. Ketika waktu menjelang fajar, monster besar itu akhirnya mendengar rekaman teriakan adiknya. Dia mengikuti bau darah adiknya. Di tempat penjebakan, Lin tiba-tiba ingin bertukar posisi dengan Yenwei yang ada di bagian tangki bahan bakar karena kakinya sakit. Yenwei tidak mau. Lalu Lin sempat bertanya, kenapa waktu itu dia dituduh mencuri uang oleh Renho dan teman-temannya. Yenwei hanya mengatakan hal itu untuk bersenang-senang. Sekilas, Lin teringat perlakuan Renho dan teman-temannya selama ini. Monster itu akhirnya datang. Semua siap di posisi masing-masing. Monster kecil yang menyadari kehadiran kakaknya langsung berteriak meminta tolong. Lin tiba-tiba memiskol Yenwei yang berada di tangki. Karena nada derinya keras, monster itu mendatanginya dan membunuhnya. Renho dan Liao terkejut karena Lin merusak rencana mereka dan keluar dari tempat persembunyiannya. Sedangkan Lin menuju tempat monster kecil itu disekap dan menguncinya dari dalam. Renho dan temannya yang ingin sembunyi di dalam tidak bisa masuk. Renho berteriak kenapa Lin melakukan ini. Lin menjawab, ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Renho, karena Renho bisa saja membunuhnya suatu saat. Renho dan Liao akhirnya tewas dibunuh monster itu.
Lin yang ketakutan mendekati monster kecil itu dan berusaha melepaskan ikatan si monster. Dia meminta tolong agar dia memberitahukan ke kakaknya agar dia tidak dibunuh. Tapi kakak monster itu tetap menganggap Lin sebagai musuh. Dia dihajar dan dilempar. Karena sadar monster itu akan membunuhnya, Lin membuka salah satu jendela. Karena matahari sudah mulai terbit, sinar matahari tersebut mengarah ke monster yang kecil dan membuat dirinya mulai terbakar. Kakak monster itu mulai menolong. Karena ikatan rantainya terlalu banyak dan kuat, monster kakak beradik itu akhirnya mati terbakar, saling berpelukan. Di sekolah Tongsi, keadaannya sudah normal kembali. Lin tetap jadi bahan bulian teman-temannya. Ketika Lin diberi tugas membawa air minum untuk teman-temannya di kelas, Lin ditampar dan ditendang dari belakang oleh teman-temannya. Di kelas, tampak ada acara makan dan minum bersama. Semua tampak berjalan seperti biasa. Lalu mereka terlihat tertidur semua. Lin terbangun. Rupanya Lin memasukkan darah monster ke tempat minuman karena Lin teringat semua perlakuan mereka ke dirinya dan menganggap teman-temannya semua pantas mati. Lin keluar kelas. Lalu satu persatu teman-temannya di kelasnya terbakar, yang akhirnya Lin sendiri terbakar. Lalu film pun selesai. Jangan lupa subscribe ya, agar channel ini terus berkembang.